Oke, lanjut ke materi tentang aritmatika ya. Yang pertama ini kita akan bahas tentang aljabar. Aljabar atau algebra ya. Aljabar. Bahasa Arab ya itu. Jadi al dan jabar. Kenapa jadi belajar bahasa Arab ya? Nah, jadi di aljabar ini sebenarnya yang paling penting hubungannya ya. Yang paling penting di sini tuh nanti apa sih belajar kaitannya tuh nanti dengan namanya tuh variabel sebenarnya. Dengan variabel. Jadi variabel ini tuh apa sih? Variabel itu adalah segala sesuatu yang masih belum kita ketahui. Jadi kita misalkan disimbolkan dengan X, Y, dan lain-lain. Nah, kalau kita belum tahu nilainya, biasanya kita menyimbolkan dengan X dan Y. Nah, dan di sini tuh kayak gitu, soal-soal aljabar tuh. Ada soalnya bentuknya ada dua biasanya. Ada yang cerita, soal cerita gitu. Kayak seorang berumur berapa, terus dengan adiknya berapa, atau seseorang membeli sapi, keuntungannya berapa, gitu-gitu lah. Nah, itu soal-soal bentuk cerita. Dan ada juga yang soal bentuknya langsung. Langsung benar-benar aljabar gitu. Nah, terus paling yang harus dikuasai saat mengerjakan soal aljabar itu ya konsep-konsep biasa. Misalnya kalau X ditambah Y sama dengan 4, berarti X-nya berapa? Berarti kan 4 dikurangi Y gitu kan, karena pindah ruas itu loh. Pindah ruas, ini harus dikuasai ya, pindah ruas. Ini kan sebenarnya tuh dikurangi min Y ya, setiap ruas kirinya dikurangi min Y, ruas kanannya juga dikurangi min Y. Coba ya, kita beda 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 apa, jangan pindah ruas ya pakainya, kita pakai mindset yang kayak gini. Coba semua ruas dikurangi min Y. Nah ini X plus Y yang ruas kiri, X plus Y dikurangi Y, jadi habis dong Y nya, jadi X doang. Sekarang ini 4 dikurangi Y, ya 4 min Y. Nah kayak gitu. Terus misalnya Y dikali X sama dengan 5, berapa Y nya? Nah kalau gitu berarti semua ruas dikalikan dengan X, dikali dengan X, Y per X dikali X, jadi habis dong X nya, jadi Y doang. 5 dikali X itu 5X. Nah yang kayak gini-gini doang sih sebenarnya yang dibutuhin saat mengerjakan soal jabar ya. Matematika dasar yang benar-benar dasar banget ini. Nah itu harus harus banget dikuasai ya. Oke, kita coba aja lihat contohnya kayak gimana sih. Nah, misalnya nih, 5 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 24 tahun. Nah, kan kita nggak tahu kan ada dua orang nih, misalkan nama orangnya X dan Y. Gitu ya. Nah, katanya 5 tahun yang lalu, nah berarti misalkan ya, ini misalkan X dan Y ini adalah umur sekarang. Nah, berarti kalau 5 tahun yang lalu kita kurangi 5. Nah, X-nya 5 kurangi 5, Y-nya juga 5 tahun yang lalu kan, berarti kurangi 5. Gitu. Adalah 24 tahun. Nah, ini kalau dijumlah katanya 24 tahun. Nah, oke, kita dapat satu persamaan, berarti X ditambah Y dikurangi 10 sama dengan 24. Kedua ruas ditambah 10. Yang ini jadi habis negatif 10-nya, yang ini tambah 10 jadi 34. Kayak gitu ya. Nah, terus katanya 3 tahun yang akan datang, berarti X usia yang sekarang ditambah 3 tahun yang akan datang, katanya dua kali yang akan datang, dua kali usia yang tua sama dengan dua kali usia yang muda ditambah 10 tahun. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita misalkan dulu, misalkan yang paling tua tuh ini ya, kita misalkan ini paling tua, X ini paling tua, ini yang mudanya yang Y. Nah, katanya dua kali usia yang tua, tapi ini pada 3 tahun yang akan datang ya. Berarti X-nya kita tambah 3 dulu. Nah, katanya dua kali usia yang di 3 tahun yang akan datang ini, usia yang tua, yang X, berarti gitu kan ya. Dua kali usia yang tua di 3 tahun mendatang, berarti kayak gini nanti penyimbolannya. X ditambah 3, yaitu menandakan 3 tahun yang akan datang. Dan katanya umurnya dua kali usianya, berarti ya dikali 2 aja gitu ya. Nah ini sama dengan dua kali usia yang muda, dua kali usia yang muda tambah 3 juga, tapi ditambah 12 tahun katanya itu. Nah pertanyaannya, pada saat ini usia yang tua berapa tahun katanya? Usia yang tua berapa tahun? Berarti kita nyari apa? Nyari X, benar, kita nyari X. Gampang lah ya. Coba pertama, ini semuanya kita bagi dua.
biar enak. Duanya coret. Nah, ini juga harus kecoret ya. Nah, itu jangan lupa yang kayak gitu-gitu. Berarti X tambah 3 sama dengan Y tambah 3 ditambah 6. Berarti X dikurangi Y, pindah ruas ke sini. Pindah ruas dikurangi Y, kedua ruas, terus dikurangi 3 juga. Pindah ruas. Nah, berarti 6 ya. Gitu ya. Nah, berarti X min Y sama dengan 6. Jumlahkan. Kan kita pengen X-nya ya, jumlahkan berarti jadi 2X, Y-nya ini habis. Jadi ini jadi 40. Jadi X-nya berapa? 20. Berarti umur yang tua tuh 20 tahun sekarang tuh. Kayak gitu ya. Nah, ini penggunaan aljabar. Kita menggunakan sebuah variabel X dan Y. Nah, dengan cuman variabel ini kita ternyata bisa membahas soal cerita ini. Kita jadi tahu, oh umur si X ternyata 20. Ya, keren ya aljabar ya. Nah, kayak gitu tuh soal aljabar. Itu yang bentuk cerita. Nah, ini kalau yang bentuk langsung. Ini aljabar juga ada beberapa jenis ya. Ada yang pertaksamaan, persamaan, dan lain-lain. Nah, kalau ini karena bentuknya kayak gini, ini feelingnya pertaksamaan ya. Tapi soalnya tuh nggak ribet saya Matdas sih. Ini benar-benar lebih gampang dari Matdas jauh lah. Ya tapi kita harus cepat ngerjainnya karena tes potensial alkablock ini waktunya singkat banget gitu ya. Itu harus dilatih. Nah, kita lanjut ke soal yang bentuknya langsung. Yang tadi soal cerita, yang ini bentuknya langsung nih. Katanya P sama dengan Q ditambah 2. Terus Q sama dengan R dikurangi 1. R-nya sama dengan 5. R-nya sama dengan 5. Substitusikan ke sini. Berarti ini 5, R-nya 5 kan? Kurang 1 jadi 4. Oh, Q-nya berapa? Q-nya 4. Q-nya 4. Substitusikan lagi ke sini Q-nya. Berarti ini 4 ditambah 2. Berapa? 6. Nah, jadi urutan yang paling gede, ini kan pengen urutan ya, di optionnya pengen urutannya. Ya urutannya mana yang paling kecil? Q dulu kan, di sini Q 4. Q dulu, terus R, terus P. Jadi QRP. Yang C, kayak gitu ya. Nah, itu yang soal jenis langsung ya, lebih mudah ya, lebih cepat. Nah, ini juga soal cerita lagi nih. Nah, soal ceritanya bentuknya apa nih? Seorang petani membeli beberapa ekor sapi seharga 6 juta dan menjual semua seharga 7.500.000 dengan memperoleh keuntungan 300.000 untuk setiap ekor sapi. Berapa ekor sapi kah yang dia beli? Nah, berarti yang kita nggak tahu kan apa? Berapa ekor sapi? Nah, misalkan ada N sapi. Nah, kita menggunakan variabel N sekarang nih. Nah, terus kita cernain lagi. Petani ini kan membeli seharga 6 juta sapinya. Semuanya. 6 juta. Nah, ternyata pas dijual tuh harganya jadi 7.500.000. Oke, berarti si petani ini di sini dapat keuntungan berapa? Dapat keuntungannya 1,5 juta, ya kan? Waduh, kalau misalnya duit cepet ya. 1,5 juta duitnya. Jadi 1,5 juta dapat keuntungannya. Nah, katanya, aduh, kenapa ini? Nah, katanya si keuntungannya tuh 300.000 sebenarnya per sapi. Itu. Jadi kita punya duit 1,5 juta dari keuntungan semua sapi. Nah, ternyata keuntungan ini tuh kan dapat dari semua sapi yang harganya 300.000. Berarti 300.000. 300.000 tuh 0,3 ya, 0,3 juta kan? Ayo. Bener nggak? 300.000 0,3 juta. Bener ya, duit mah cepet. Nah, berarti kayak gini. Berarti N-nya berapa? 1,5 dibagi 0,3 atau 15 dibagi 3. 5 ekor sapi ternyata. Si petani ini tuh membeli 5 ekor sapi, ya kan? Kan dia membeli N sapi tuh, keuntungannya sapinya 300.000. Berarti kalau keuntungan semua sapi ya N sapi dikali keuntungan per ekornya dong. Nah, dan ternyata keuntungannya tuh tadi pas dijual semua 1,5 juta. Jadi dapatnya kayak gini, 5. Nah, itulah soal-soal jenis aljabar ya. Jadi intinya aljabar ini erat banget dengan variabel gitu ya. Keren sih aljabar tuh ya. Jadi kalau lebih dalam mempelajari aljabar ini lebih mantap lagi nih. Tapi kalau yang di TPA tuh yang kayak gini-gini aja tentang variabelnya lebih ditekankan ke variabelnya. Udah ya, oke cukup untuk aljabar. Lanjut ke teori bilangan berarti ya.